Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Well, Pop Lovers, ketemu lagi bareng saya Bastian di Popcast 103 Pop FM Jakarta. Dan kali ini di studio Popcastnya Pop FM sudah kehadiran bintang tamu yang kece banget. Yang make upnya itu udah dari jam 5 subuh. Udah excited banget pengen ketemu sama Pop Lovers dan juga Semi di sini. Prilly Latukonsina. Mohon maaf, kayaknya saya salah masuk ruangan. Prilly bukan sih? Bukan lah. Bukan. Iya, Terus iya. siapa? Siapa dong? Pop Lovers? Siapa Ada yang dong? mengenal dia? Kalau ada yang tahu langsung ketik rek spasi Pop FM Jakarta. Apa kabar Kakak Lia? Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Semi. Iya, kita manggilnya Kakak biar saling menghargai. Iya. Tapi ya, ini aku mau klarifikasi juga. Memang banyak banget yang bilang katanya aku tuh kayak Prilly. Makanya Iya kan? pengen satu tempat nanti atau satu acara gitu ya, pengen ketemu sama Prilly. Tuh, kan berarti tadi tuh pas aku kesini, terus tiba-tiba di briefing kan sebelumnya nanti adalah bintang tamunya Lia. Oke, bla bla bla, aku prepare kan, set, datanglah. Cuk. Kok Prilly ada promo film apa di sini dia? Ternyata Anda, hai Iya, saudaraku, apa kabar iya. anyway Lia? Baik, alhamdulillah. Nah, datang ke sini apakah kangen sama Semi atau pengen membuktikan kalau memang Lia mirip Prilly atau ada apa nih gerangan? Ini saya juga nggak tahu, kayaknya tadi saya salah terjun gitu loh. Oh, lagi mampir ke pos pengumuman terus datang ke Datang studio ke Pop FM. Nah, bener. Oh, oke, Karena kan baik. tadi saya kena demoan di sana. Oh iya benar. Jadi saya melipir ke sini. Mohon maaf Bu, ini bukan mata Najwa ya. Oh iya. Bukan Iya ya. kan? Nggak Salah usah yang berarti. serius-serius. Iya. Iya, karena hidup kita udah serius Iya, cuy, iya, ya kan? Tapi Mas Emi Kenapa? jangan nangis. Kenapa? Ini tadi kok nangis terus dari tadi? Kok nangis? Nangis kan? Ketawa Oh, Ibu. Ketawa. Ibu. Iya. Ini baru mau nangis nih kayaknya. Oh iya. Oke, jadi Lia datang ke Pop FM Jakarta pengen ngasih tahu sesuatu yang baru untuk Pop Lovers, yaitu Yaitu bahwa sekarang Lia sudah bersolo karir dan sudah merilis lagu single perdana solo. judulnya Tambah Nira Ono. Tambane Ra Ono. Iya. Piwe ceritanya bisa Tambane Ra Ono. Iya cara ceritanya. Ceritanya ya ini sebenarnya lagu ini tuh memang mengisahkan pengalaman pribadi aku. Cuman kalau di lagu kan tentang percintaan. Nah kalau untuk yang pengalaman pribadi tentang pertemanan, kemarin kan aku sama teman-teman tuh ya memang pas lagi sayang-sayangnya aku ditinggal. Terus makanya keluar lagu ini. Tambane Ra Ono. Berarti apakah Lia sangat amat galau banget ditinggal sama teman-teman Lia yang kemarin atau gimana ceritanya Li? Kalau dibilang galau, nggak munafik juga kan, karena aku sudah di Trio Macan udah 10 tahun gitu Ya, kan. Jadi ya. ya dibilang nggak sayang nggak mungkin gitu kan. Jadi ya benar-benar sakit ketika tahu bahwa teman-teman punya misi dan visi yang berbeda, dan ketika saat kita lagi kompak-kompaknya, ketika kita lagi sayang-sayangnya, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba aku mau sendiri, aku memutuskan untuk keluar dari Trio Macan. Dari situ aku shock banget memang. Oke. Shock banget karena memang ya apa ya, karena aku sendiri waktu itu belum ada niatan untuk keluar dari grup itu gitu. Tiba-tiba seperti itu ya sudah, memang sudah jalannya. Dan alhamdulillah ya mungkin awalnya takut, aduh kira-kira aku bisa nggak bersolo karir. Ternyata ketika kita jalanin ya nggak semomok yang kita pikirkan. Betul, karena poin positifnya adalah tidak semuanya apa yang kita pikirkan itu bakal terjadi kalau misalnya kita punya positive thinking. Betul. Ya kan? Iya. Wih, udah kompak kan Prilly dan Aliando. Iya. Wih. Yes. Kita kapan bikin single nih? Kita kan sama, bajunya Oh, putih-putih. putih-putih, kita udah janjian. Iya. Nanti kita jom. Blow. Blow. Oke, nah kita flashback boleh ke Boleh. 3 wow gitu. Oh, boleh. Trio boleh. itu Dikit macan aja ya tapi ya. Ya dikit aja, jangan banyak-banyak nanti melukek ya. Takutnya gini Gumoh. karena kasihan kan sekarang Trio Macan juga udah ada personil baru gitu. Kalau masih dibawa-bawa kan, kalau aku pribadi sih nggak masalah karena memang faktanya aku adalah mantan personil gitu. Ya. Tapi kan lebih kasihannya lagi karena mereka sudah ada personil barunya, masih dikait-kaitan, itu kan lebih etika sih sebenarnya gitu Oke. aja. Tadi yang Lia bilang adalah pada saat sayang-sayangnya terus mereka pada ngomong aku main solo sendiri, aku pengen sendiri-sendiri. Nah, terus akhirnya mereka masih tetap ada Trio Macan. Nah, gimana ceritanya tuh Li? Maksudnya gini,
yang ada di kepalaku adalah Trio Macan itu bubar. Trio Macan itu bubar karena yang pertama misalnya kita bertiga nih, aku ngomong ke Lia, Li kayaknya aku harus solo karir nih. Terus kan kamu kok bisa ya? Terus yang satunya bilang, Li aku juga harus solo karir. Otomatis kan masa sendirian, namanya Trio Macan, harus bertiga dong. Nah itu gimana ceritanya? Kok tapi kemarin kayaknya Trio Macan masih ada. Oh Gimana ya, tuh? iya, jadi sebenarnya kalau untuk Trio Macan itu brand, sebuah Oh, brand. oke. Jadi siapapun personilnya bisa berganti-ganti Oke. gitu. Nah kalau yang kemarin kan memang Lia itu kemarin ada formasi yang namanya Caca sama Dara. Dan ini memang formasi paling lama. Semenjak Lia bergabung di Trio Macan, dia masih mengalami ada senioritas 2 orang ini, masih ikut lah di situ. Tapi pas waktu yang bingung aku ngomongnya takut salah soalnya Ya karena wis ora apa-apa ngomong Gak apa-apa yo, Iya, gak ora apa-apa. apa-apa. Jadi lebih Diedit bisa kok. diedit ayo. Iya. Ya jadi kalau yang kemarin itu yang formasi Lia Caca Dara itu memang dibilang formasi yang paling lama dari sekian lamanya Lia ikut Trio Macan. Oke. Nah di situ tuh dibilang kalau kita nggak ada permasalahan nggak mungkin, bullshit Pasti banget ada lah. gitu kan. 3 kepala ini bukan saudara-saudara aja, kita biasanya suka cekcok apalagi ini ya. bukan saudara. Jadi kalau memang ada berantem pasti ada. Cuman kalau dari kita pribadi, Lia pribadi yang udah ya udahlah gitu. Dan kemarin kita teman aku sebenarnya memang ada satu yang keluar, itu Dara duluan. Aku sebutin aja nggak apa-apa karena memang seperti ini ceritanya gitu. Dara duluan keluar, di situ aku tinggal Caca sama Lia kan. Gimana nih mau lanjut apa enggak gitu kan. Nah di situ aku memang yang shock banget. Dimana karena aku tuh nggak ada planning untuk keluar dari grup itu tadinya memang. Terus si Caca udah memutuskan kayaknya aku udah nggak berlanjut lagi deh gitu. Ya, akhirnya aku dan manajemen tuh sempat yang aku ditelepon gitu, Mbak Lia gimana? Aku sempat yang nanya gimana di sini aku sama-sama gambling aku bilang gitu kan. Di sisi aku harus dengan 2 personil yang baru atau aku bersolo karir gitu kan. Tapi ketika aku ada waktu untuk berpikir di situ aku merenung gitu kan. Aduh kalau aku bertrio lagi kayaknya mungkin pasti siklusnya sama. Gitu-gitu lagi aja. ya gitu kan karena aku kalau udah bergrup pasti permasalahannya ya itu lagi gitu kan. Ya udahlah lebih baik aku sendiri, mungkin ini saatnya aku keluar dari zona nyaman. Ya oke. Itu di Dapat situ poinnya. iya gitu kan. Jadi situ ya udahlah mending aku sendiri aja. Mungkin ini udah saatnya aku memang sudah bersolo, udah cukup lah 10 tahun udah makan asam garam di situ. Ya udahlah, yang penting aku berpikiran positif dan hal yang kemarin-kemarin yaitu anggaplah itu sebagai pengalaman aku gitu. Itu sih lebih situnya. Wah gila, keren. Anda sangat menginspirasi, salam super. Super. Tapi itu benar aku memang shock banget itu, aku hampir berapa seminggu aku nangis terus. Jujur aku nangis Ya karena kan di situ. 10 tahun itu bukan waktu yang sedikit, sebentar. Iya. Kita udah makan bareng sama mereka, udah nangis bareng sama mereka, cerita nggak bareng sama nyangka di mereka. situnya. Akhirnya kan ya gitu deh gitu. Daripada nangis mending kita bahas single yang baru aja ya. Mending kita yang masa lalu biarlah berlalu gini. Betul. Dan kita nggak lupa juga masa lalu karena ya aku nggak dibilang munafik, aku besar di nama Trio Macan. Jadi kalau dibilang jangan sampai dibilang kacang lupa kulitnya, aku tetap akan berterima kasih karena Trio Macan sangat-sangat berjasa buat aku gitu. Buktinya di podcast ini Lia nyebutin Trio Macan berapa kali ya kan? Betul karena memang ya aku nggak pungkiri kok memang Trio Macan yang bisa yang sudah membesarkan Lia gitu. Jadi ya aku nggak memungkiri aku nggak mau ya sama Trio Macan, enggak lah. Karena ada beberapa penyanyi atau artis yang udah keluar dari bandnya anti untuk di-mention gitu benar, ya. Iya, karena kan aku secara pribadi sama manajemen Trio Macan juga baik-baik, jadi ya nggak masalah mau seperti apa bahasnya. Mantap jiwa. Oke, akhirnya dari nama Trio Macan, Lia Trio Macan menjadi Lia aja. Lia aja sekarang sudah merilis single Tambane Ora Ono. Itu gimana ceritanya Li? Apakah yang tadi kan kamu bilang aduh gue tuh ngerasa takut banget apakah keluar dari Trio Macan gue bisa berkarya lagi apa enggak. Rasa ketakutan pasti akan ada ya kan. Akhirnya di titik dimana Lia ditawarin nyanyi Tambane Ora Ono. Ceritain dong sama Pop Lovers. Iya. Jadi selang sebulan aku baru masuk ke manajemen aku yang baru ya kan. Aku sebutin Star Media Nusantara. Hai Star Media Nusantara. Saya bisa nyanyi loh. Enggak mau ngerekrut promosi dong. Gimana? Ya aku inget banget tanggal 16 Januari. Iya 16 Januari aku
aku sama SMN di situ. Dari situ tuh aku nggak langsung single dulu. Double. Teman-teman ya. Apa triple? Enggak, triple, single aja dulu. Ntar trio nanti puyeng lagi nanti saya. Oh iya, bener, Cukup bener, nanti bener, berdua bener, aja sampai bener, selamanya ya. bener, Tapi sama asik. cowok ya. Iya. Karena Sama aku, aja. kamu, kita. Kita, Iya, ya. elah. Hah, Makan meja nih. ada Peter Parker malu. Jangan malu-maluin. Iya bener. Oke, gimana? Jadi aku tuh teman-teman aku udah pada ngeluarin single duluan. Oh, yang kemarin. Yang dua gitu. Akunya Sempat insecure nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Enggak, karena aku tuh mikirnya gini, kalau rezeki itu enggak akan namanya ketuker gitu. Ya. Jadi aku lebih positive thinking bahwa semua aku serahin aja sama Allah gitu kan. Apapun yang terjadi yang penting kita berpositive thinking, terus berjalannya yang tulus aja gitu. Pasti akan ada rezeki ya. Alhamdulillah dari waktu aku mau single itu ya aku mungkin acara on air, apalagi kan kondisi seperti ini pandemi kan off air juga belum bisa. Jadi ya alhamdulillah masih dikasih rezeki Allah untuk masih bekerja gitu. Meskipun yang ada beberapa emang teman dari orang luar tuh bilang, yang duanya udah ngeluarin single, kamu kapan? Pasti kayak gitu, pasti dibanding-bandingin. Cuman kalau aku pribadi udah bodo amat gitu, karena aku nggak berusaha untuk menjatuhkan siapapun, nggak berusaha untuk seperti apa gitu yang jelek-jelek gitu. Tapi ya udahlah, karena aku juga udah percaya dengan tim manajemen aku. Nggak mungkin yang namanya manajemen udah mau menaungi tuh cuman digeletakin gini aja gitu. Pasti bakal diurus gitu ya. Iya, jadi lebih saling percaya sama manajemen, dan akhirnya dapatlah ketika bulan Agustus September itu aku ada memang beberapa pilihan lagu gitu. Nah pas dapat yang Tambani Raono nih kayaknya, Mas ini lagunya kayaknya aku banget gitu. Ini kondisi saat kemarin ditinggal itu kan. Kayaknya ini aja Mas. Ya udah, dari situ fix langsung take vokal, video klip. Itu cuman 2 mingguan aku proses pembuatan video klipnya. Karena nanti kalau nunggu ditunda, takut nunggu corona kelar atau selesai pasti gitu. Dan biar orang masyarakat juga tahu bahwa sekarang Lia sudah bersolo karir loh, udah nggak di grup lagi, karena kan memang masih banyak orang yang masih mengira Lia masih di Trio Macan, apalagi Instagram. Nama Instagramku kan masih ada LYIA_TM, padahal TM-nya sendiri tuh technical meeting padahal ya. Iya, tempat makan. Aduh, jadi TM-nya sendiri tuh sebenarnya kan trademark gitu untuk nama Lianya. Cuman orang-orang masih beranggapan bahwa kok kayaknya nggak bisa lepas dari nama Trio Macan gitu ya. Kadang mau menjelaskan satu persatu ke orang itu kan ya susah, apalagi memang Lia faktanya besar dari grup Trio Macan singkatan TM. Jadi ya mau mereka berpikir ke sana ya itu terserah mereka, yang penting yang dari kitanya dan tim manajemen aku TM-nya kan untuk Lia, bukan Trio Macan. Oke, tapi dari tim manajemen sendiri tidak menyuruh Lia untuk menghapus TM itu? Awalnya nama Instagramnya Lia_Trio Macan, terus beralih ganti nama LYIA_TM. Memang yang bikin nama untuk sosmed ya, ini untuk sosmed aja ada TM-nya, tapi kalau untuk yang biasa nggak pakai nama TM. Oke, Lia aja. Lia aja guys. Nggak pakai aja Lia. Gitu. Lia itu. Iya, kan namanya juga artis internasional, cuma satu kata, Beyonce, Rihanna. Ya kan? Liar. Agnes Mo 2 kata. 2 kata. Agnes Mo ya. Iya. Tapi seru banget ngomong sama Lia, auranya positif aja gitu. Karena berbeda loh, kita ngomong sama orang-orang yang auranya bukan aura sih, kayak negatif vibe sama positif itu beda. Kalau kamu itu kan kayak tadi udah bilang, ya gue sih nggak takut. After ini pernah ngerasa ketakutan kalau misalnya laku nggak ya? Tapi ternyata dengan positive thinking bisa ada Tambani Raono ini. Oh iya, ya pernah drop. Iya kan? Drop-dropnya kan? Belum, nggak sampai sedrop-dropnya, cuman kemarin sempat yang gini, aduh aku bisa nggak ya? Kayaknya aku nggak bisa ya. Tapi dari tim manajemen yang selalu support ini ngasih, oh ternyata orang lain aja bisa percaya bahwa aku bisa gitu. Kenapa aku sendiri nggak bisa? Dari situ tuh aku pacuan, Lia kamu bisa kok. Apa memang gini, asalkan kamu mau belajar, apa sih yang nggak bisa? Itu setuju. Lebih ke situ. Dan kalau sendiri kan sekarang apalagi tanggung jawab lebih besar ya. Kalau kemarin tanggung jawab ibarat kita nyanyi 3 orang, ya enak aja gitu, maksudnya kalau kita nggak enak beban, badan ya 2 yang handle gitu kan, meskipun bayarnya dibagi 3 gitu kan, tetap ya ujungnya cuan iya gitu. Tapi sekarang kalau semakin ya sama halnya gitu, kita ngomongin semakin kamu mau dibayar mahal, semakin mahal juga tanggung jawabnya gitu. Lebih ke situ sih, karena
Ya kalau di dunia entertain ya kita nggak munafik pasti mengejar ke situ gitu. Ya. Apalagi ya dunia entertainku nggak selamanya ada di atas, pasti roda berputar gitu. Jadi di saat kita memang lagi di atas ya kita setidaknya bisa memanfaatkan segala kesempatan itu dengan baik sebaik-baiknya, dengan Ya, positif setuju. ya gitu. Setuju. Seperti itu sih Mas Oke. Semi. Terus ini ngomongin masalah tambane ora ono nih. Pop lovers juga mungkin ada yang baru tahu kalau Lia sudah meluncurkan single perdana. Tadi kan di awal dia sempat ngomong tambane ora ono itu gue banget. Gue banget ya. Gue bangetnya tuh kayak gimana maksudnya? Kan tadi sempat mention boleh pop lovers mendefinisikan ini tentang cinta. Tentang cinta. Boleh mendefinisikan tentang keluarga atau teman. Nah, kalau dari versi Lia sendiri yang detail seperti apa? Detailnya ya itu di ketika lagi sayang nggak taunya teman-teman tuh aku ninggalin aku ya itu karena nggak pungkirin setiap orang punya target, setiap orang punya visi dan misi berbeda gitu. Yeah. Ketika mereka sudah mempunyai visi dan misi yang berbeda, kita nggak berhak yang namanya memaksa gitu. Jadi ya kita harus ya merelakan gitu. Oh ya sudah memang ini bukan jalannya untuk bersama mungkin. Nah di situ sih lebih ke sakit hati banget kemarin ya, tapi sekarang udah enggak Move gitu. on ya. Udah move on karena gini, kalau kita ngerasa tersakitin terus kita nggak akan maju. Setuju banget. Karena akan yang stuck di situ aja. Dan kita akan ngerasa dendam. Jadi ya kalau aku pribadi tuh orangnya ya udahlah, udah yang penting kedepannya ini kita nggak nyakitin siapapun gitu. Udah gitu aja. Nah, dari lagu atau single terbarunya kamu ini, dari awal sampai akhir mana sih lirik yang paling dalam banget sampai kalau misalnya kamu nyanyi itu kayak ya ampun gitu. Ya, ada nggak sih? Pasti ada dong. Kemarin Ya kan? aku lagi nyanyi di acara Indonesian Award di iNews kemarin. Iya, baru ada semalam aku di situ. malam ada. Iya, nonton di TV. Udah cek dia. Aku kemarin tuh bawain single perdana aku tuh di on air gitu kan di TV gitu. Di saat pas waktu nyanyi lagu Nelongso pas sayange kue lungo. Itu aku nangis, aku nggak nyampe dan itu aku air mataku keluar. Oh. Di saat pas aku lagi sayangnya kalian pergi gitu. Dan nggak ada yang kata jadi teman aku tuh dia keluar udah mengajukan surat pengunduran diri baru bilang. Oh, jadi nggak ada omong-omongan terlebih dahulu sebelum itu. Nggak ada. Nah, di situ kamu ngerasa dihianati nggak sih ya? Aku nangis aku di situ. Aku di video call kita 3 orang. 3 orang. Tisu. Enggak. Aku akan berusaha strong ya. Yang biar berlalu. Biar editor nggak jadi ya? Nggak jadi. Okay. Jadi di situ aku nangis gitu. Ya sekarang Mas Semi deh udah nganggapnya udah kayak keluarga, bukan sebagai tim rekan kerja aja ya. Kita kemana-mana bertiga, kandang satu. Kalau lagi di luar kota kita sekamar gitu kan. Apapun kita suka cerita gitu. Intinya baik buruk di antara kalian udah tahu semuanya. Tahu gitu semua ya. gitu. Ibarat kita tuh besok pakai celana dalam apa tahu lah gitu loh. Iya, saking deketnya di situ gitu. Nah pas dari situ tuh aku udah nggak di trio macan ini bla 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 bla. Di situ aku shock langsung. Di telepon aku cuman bilang gini, aku nggak bisa ngomong, aku matiin. Itu kamu matiin karena kamu emosi atau karena kamu nggak nahan air mata kamu nanti dikiranya mereka kamu lemah atau gimana? Semuanya itu aku nangis, emosi, kecewa, campur aduk, gimana rasanya. Jadi yang apa ya? Iya shock aja, orang kita tuh baru kemarin acara tiba-tiba ada kata perpisahan. Tahu nggak sih? Kisah kita sama tau. Kalau aku di percintaan, tanya nih saksinya nih berdua. Curhat kan jadinya. Jadi malamnya kita tuh lagi ngobrol-ngobrol syahdu gitulah ya. Ngobrol syahdu, makan malam bareng. Tahu nggak? Besoknya gue diputusin. Kan ANJIR kan? Iya. Ya inilah namanya kehidupan. Iya. Kalau misalnya nggak ada seperti ini, kita nggak akan pernah bisa melangkah ke depan. Betul. Kita di zona nyaman dan kasarnya gue sih ngejadiin ini semuanya sebagai cambukan dari Tuhan. Lu bisa ngadepin nggak? Kalau dengan kayak gini aja lu nggak bisa ngadepin, gimana lu mau sukses? Betul. Dan satu lagi benar, berarti jangan kamu sesali dan jangan kamu terlalu tangisi karena mungkin Tuhan lebih tahu bahwa itu bukan yang terbaik. Mungkin betul. ada yang terbaik lagi gitu. Betul. Itu sih. Aduh. Ya kan, bener nggak? Ini segmennya antara cinta dan sahabat. Oke. Ya. Tapi lebih sakitan sahabat loh. Kalau percintaan
Ayo, sahabat apa cinta? Mending pilih mana? Sahabat sih kalau menurut gue. Kan gini, kalau percintaan pasti ada kata putus. Persahabatan loh. Bisa sampai ya, kalau mungkin beda cerita kalau percintaan suami istri ya. Ini percintaan kalau masih pacaran kan ya udahlah gitu. Tapi kalau untuk persahabatan itu sih mahal banget sih harganya, ya kan? Apalagi udah kayak gimana ya, aku udah nggak kebayang saat itu. Aku beneran, aku shock. Jadi teman-teman aku udah pada di manajemen manapun, aku tuh yang masih nggak mau mikir. Aku di situ tuh masih berpikir gitu, kok bisa. Dan aku tuh sampai masih ngeliatin video kita bertiga itu, aku tiap hari nangis, tiap hari aku nangis. Sampai kadang gitu ya nggak pikirin. Aku kadang kemarin aja aku tuh masih yang namanya aku masih lihat video-video kita bertiga gitu, masih nangis. Ya karena memori satu sama lainnya itu emang bener-bener ngeblend banget, nyatu banget, dan saking deketnya jadi kayak ada rasa kekeluargaan di antara kalian gitu, ya kan. Nah, ada yang mau ditambahin Bapak, silakan. Enggak, udah Pak, terima kasih Pak. Atau mic-nya saya matiin? Oh, enggak usah dimatiin. Cek. Oke, ya ini yang bikin aku penasaran nih. Katanya Tambah Neora Ono adalah lagunya Lia banget. Gue penasaran pada saat lu recording. Lu pasti kan ini liriknya lu banget, terus kayak aduh kok dalam banget. Kesusahan nggak dalam recording itu? Kan ada orang yang menghayati banget, saking menghayati terus nangis, terus tiba-tiba false dan take berulang kali. Nah, Lia sendiri gimana? Kalau untuk takut untuk false atau nyanyinya gimana itu lebih yang kalau take vokal kan wajar gitu, karena kan lagu baru kita cari yang lebih lebih bagus gitu. Cuman kalau aku tuh pribadi kemarin pas waktu masuk studio take vokal rekaman itu sempet yang gini, aduh aku bisa ya ini kira-kira single aku ini bisa diterima nggak? Di situ lebih beban sih, karena kan aku melepas dari brand besar dan aku sendiri gitu, dan kayak aku mampu nggak ya? Itu sih lebih lebih ke ada rasa tanggung jawab yang besar banget gitu loh. Di sini kalau aku sudah rilis dengan single, otomatis kan tanggung jawab aku sebagai penyanyi solois lebih besar. Ya. Gitu kan. Jadi yang mau nggak mau, wah kayaknya aku nggak mau harus yang menghasilkan sesuatu yang bagus, karena ya nanti kalau apalagi di single perdana, kalau kalau nggak bagus, wah jadi perbandingan untuk pasti yang lainnya gitu loh. Pasti. Jadi sampai yang namanya aku kemarin waktu take vokal lagi deh, saya minta lagi. Jadi sebelum Teneta kan namanya untuk yang direct vokal aku itu, Teneta saya mau doang lagi, sebelum ini udah cukup, nggak saya mau minta lagi. Kayaknya diri sendiri ada yang kurang gitu. Karena kalau dibanding memang wajar gitu. Cuman aku maunya yang aku kayaknya harus dapat feel-nya dulu, dan bener-bener jangan gini. Kalau segala sesuatu kalau kitanya udah puas, pasti kalau orang lihat atau ngedengar kan juga enak gitu loh. Jadi aku sih lebih ke situnya. Kalau takut untuk suara fals mau apa itu mah, kalau teteh vokal mah wajar. Karena kan bisa diulang take lagi, tapi lebih beban untuk ini gimana caranya aku bisa bawain dengan bagus gitu, dan dapat penghayatannya gitu. Karena ini single perdana solo aku, pasti orang akan ngelihat gitu kan. Oh ternyata lihat ini. Kalau kemarin kan dilihatnya 3 orang. Ibaratnya orang nggak akan ngeh banget satu persatu ya. Nah, tapi kalau sendiri kan orang lihatnya sendiri nih. Lihatnya tertuju pada aku sendiri. Jadi ya mau nggak mau aku harus yang gimana caranya harus perfeksionis gitu. Oke. Nah, so far dukungan Familia gimana? Wah. Aku salah satu Familia loh. Oh, Familia. Iya. Familia cabang Pos Pengumben nomor 0032. Oke. Gimana so far? Aku tuh sama Familia sendiri tuh udah kayak keluarga, sampai makanya kenapa Familia, karena aku anggap mereka udah kayak keluarga banget. Sampai detik ini kadang kalau memang ada kayak acara gitu, aku suka ajak mereka. Kok kamu gak pernah ngajakin aku? Oh ya, dan kita tuker-tukeran nomor ya. Iya. Mulus ya. Pinter ya, semut dapet. Oke, jadi arti Familia buat kamu adalah keluarga, lebih dari keluarga. Karena mereka yang bakal terus support kamu di saat kamu down, di saat kamu lagi di atas pun mereka akan selalu ada di samping kamu ya. Dan mereka ibarat gini nih, mereka mau support aku dengan tanpa mengenal aku nih seperti apa. Mereka cuman
Tapi itu yang bikin sampai mereka pengorbanan sampai benar-benar ngefans itu menurut aku sih maksudnya aku aja sendiri ngefans sama orang nggak segitunya loh gitu loh. Iya kan, kalau kadang gitu kita ngerasa gini, aku emang siapa sih sampai defense seperti itu dari situ, dan sampai aku dibawa di titik ini juga berkat Familia gitu kan. Ya makanya kalau lagi nggak ada acara atau apa, aku masih sering kontak, aku telepon, kalian udah ini makan, aku ada grup tuh, aku video call tuh mereka gitu. Dan kadang memang kalau nggak ada acara, mungkin pas karena PSBB ini kan mereka nggak bisa datang. Kadang kalau lagi nggak ada PSBB gini, aku suka ayo kita ngumpul, kita ini kumpul bareng sama Familia gitu. iya. Oke. Wow, gitu. sedekat itu ya Pop Lovers. Jadi misalnya aku Pop Lovers pengen jadi Familia, gimana cara daftarnya? Daftarnya langsung aja hubungin Kak Semi. Wah, cakap pas pengumuman. Iya. Kan? Oke. Nah, tapi kalau ngomongin masalah single, kayaknya kita nggak afdol kalau ngebahas video klip. Video klip ya. Ya, gimana nih Li? Udah bikin kah? Udah rilis. Prosesnya gimana? Ya, jadi buat kalian semua yang belum melihat video klip aku, langsung meluncur ke channel YouTube Suara Bintang. Di situ kalian bisa lihat video klip aku, Tambanera Ono. Tambanera Ono. Proses syutingnya memakan waktu berapa lama, Li? Dibilang termasuk sebentar, dari jam berapa ya? Jam 7 pagi sampai jam 6. 6 sore. Karena kan memang di situ menceritakan kan dari siang hari ya, jadi mau nggak mau harus mengejar matahari di situ. Oh, Ari Lasso. Mengejar matahari, oh ya benar. Iya kan? Bisa aja nih. Penyiar, mohon maaf, Bu, ya kan? Mohon maaf, ya. Oke, lanjut. Itu. Jadi di situ sebenarnya aku tadinya nggak ikut jadi model. Dari tim manajemen kemarin sempat yang kayaknya kamu nggak usah jadi model di situ, Deli gitu. Mendingan kamu cuman buat nyanyi-nyanyi aja gitu. Okay. Dan dari Lia pribadi kayaknya aku harus ikut andil deh Mas, aku bilang, karena di situ kan biar lebih dapat feel-nya gitu. Terus ya. satu lagi itu kan itu single perdana solo aku bilang gitu. Aku pengennya semua itu aku harus ikut, aku bilang. Mau gimana pun, mau seperti apa kondisinya, aku akan terima konsekuensinya, aku bilang gitu. Oh ya udah deh, dari situ tuh meskipun panas-panas jam 12 gitu. Sampai berapa sutradara kan sempat yang udah ya kayaknya cukup, enggak Mas, kayaknya kurang. Aku sendiri yang kayaknya kurang Mas, lagi ya Mas, take lagi ya. Jadi sampai yang si sutradara bilang gini, gila aku baru kali ini nih ya orang disuruh udah minta aja lagi katanya gitu. Ya karena aku nggak mau yang setengah-setengah kalau mau bekerja, maksudnya ya nanti kalau kita hasilnya baik pasti kan bikin, maksudnya yang seneng kita sendiri. Ya sendiri ya, gitu, sebagai suatu kebanggaan sendiri gitu. Setuju. Kan wah ternyata bagus ya gitu. Dan kenapa Lia juga mau ikut andil karena memang kan Lia juga ada bakat acting kan hidupnya drama Pop Lovers. Iya bener, drama. Kadang drama aja masih susah ya kan? kehidupan aku loh. Drama aja dihianati ya. Iya, curcol. Aduh. Apalagi polos ya kan. Jadi aku memang suka acting gitu kan. Sebelumnya memang suka main film, FTV itu ya. Makanya biar mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu, ada yang juga belum. Mungkin yang belum tahu bahwa di cerita itu memang lihat juga bisa acting loh, mau ngasih tahu gitu loh. Lebih ke situ sih. Oke, wow, keren. Itu syutingnya di mana kalau boleh tahu? Di Ciledug kali terus. Oke, Ciledug. Endi yo, mulai aku. Ciledug lah, pokoknya daerah Ciledug lah ya. Oke. Ada kesusahan nggak dalam syuting video klip itu ya? Kesusahan apa ya? Atau mungkin scene yang paling jadi favoritnya Lia, yang menurut Lia tuh ini nih Pop Lovers, kalau lo mau nonton video klip gue, lihat scene ini dijamin lu bakal kayak wow gitu. Semuanya aku suka. Wih. Semuanya begini suka. Nih orang yang positif thinking kayak gini orangnya. Iya, tapi nggak beneran. Jadi itu ceritanya di situ tuh memang bercerita banget. Jadi ketika ada kejadian ketika si cowoknya selingkuh, terus habis itu pas lagi makan ditinggal aja pas posisi lagi hamil. Aduh. Makanya tuh dari semua scene itu aku semuanya suka karena memang itu akan sangat bercerita ya. Karena apa ya? Kok bersambung apa sih namanya? Berkesinambungan. Iya. Oke. Wah, jadi penasaran nih, gue pengen nonton habis ini. Makanya nonton, yang belum nonton langsung meluncur ke channel YouTube-nya Suara Bintang. Promo terus. Wih, ini apa memang kita lagi promo ya kan? Oke, minum dulu Li. Ada Pop FM nih di sini. Iya. Tetap branding gue. Mohon maaf. Susah ya. Oh, Anda. Namanya juga Trimulat banget ya. Iya.
Ini perasaan, wah sebelum ini kayaknya ada yang datang nih, udah ada yang merah-merah nih, bercak-bercak nih. Oh, itu mantan saya yang mantan. ninggalin aku pada saat sayang-sayangnya, ya kan? Siapa tuh dengan Lia minum itu jadi feel-nya ke aku dapet, Iya, ya iya, kan? iya. Oke, kita lanjut lagi, Li. Lanjut lagi, Tambane Raono. Tambah Nira Ono. Kenapa Lia akhirnya memutuskan untuk memilih lagu yang berbahasa Jawa? Apakah Lia dari Jawa juga biar feelingnya Biar lebih dapet. dapat atau gimana, Li? Iya, ini mungkin kalau orang tahu gitu ya, oh memang Lia dari cara ngomongnya medok. Tapi kadang kalau aku diam orang nggak ada yang tahu kalau aku orang Jawa. Iya kan Prilly. Oh Elegan ya oh kan? iya. Tapi dari cara lu ketawa aja Prilly banget loh. Masa sih? Iya, gitu-gitu. Iya Padahal benar-benar. nggak mirip loh, itu anakku saja nih. Kalau memang sengaja memang lagu Jawa karena biar ini kan single perdana, jadi mau memberitahukan bahwa memang penekanan bahwa Lia memang dari orang Jawa Timur loh gitu. Oke. Itu satu yang tentu. Tapi itu dua bahasa sebenarnya. Oh, ada bahasa Indonesia juga. Ada bahasa Indonesianya juga, jadi itu campuran. Dan memang kan sekarang lagu-lagu Jawa lagi banyak diminati Betul, kan, betul. gitu. Ya sudah, kita mengikuti musik pasar saat ini yang memang lagi digemarin gitu. Apalagi Kenapa enggak? pas banget kamu dari Jawa ya. Nah itu jadi lebih apa ya, yang kenapa enggak kita aku orang Jawa Timur, kenapa aku nggak mau bawain lagu Jawa Timur yang sedang digemarin orang-orang Indonesia gitu kan. Ya sudah gitu. Akhirnya muncullah ini Tambane Raono. Tambane ora ono. Itu kemarin pemilihan judulnya aja tuh lama banget loh. Iya. Kenapa? Awalnya itu kan Tambane Raono ya. Awalnya memang waktu itu aku pribadi bilang, Mas kayaknya jangan Tambane Raono deh Mas gitu. Sakit loh Mas kalau nggak ada tambahannya Mas gitu kan. Terus habis itu Nggak ada sempat tambahannya diganti. apa nggak ada tambahannya nih? Nggak ada tambahannya nyanyi. Oke. Terus habis itu si dari manajemennya udah kita ganti apa, sampai tag vokal Nelongso bina. Waduh Mas, Nelongso sakit Mas, sampai gitu kan. Tapi Nelongso juga udah ada kan lagu dangdut judulnya Nelongso. Terus habis itu sempat ya udahlah nggak dikasih judul dulu. Sempat lama tuh nggak dikasih judul. Akhirnya kayaknya Tambane Raono aja deh, Li. Oh, karena kan bla 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 bla. Oh ya udah deh Tambane Raono, dan memang kan belum ada yang pakai Tambane Raono. Aneh banget kan Tambane Raono. Apa nih Tambane Raono? Bikin penasaran juga ya. Iya. Wow. Gitu. Tapi kalau misalnya pop lovers yang demen banget lagu-lagu dangdut, gimana cara dengerin Tambane Raono? Udah ada di mana aja, Li? Semuanya ada di Joox, ada Langit Musik, terus apa ya? Spotify. Pokoknya semua ada. Dan kemarin kan aku juga ada beberapa challenge dance itu Tambane Raono. Waktu itu di like-nya udah 1,6 juta. Wow. Dalam waktu 5 hari. Wow, 1,6 juta di like. Challenge dance, dan yang ikut 20 ribuan lebih. Salah satu di antaranya itu nggak ada gue kayaknya. Nggak ada. Coba habis ini Nggak gue ada. Tapi gue udah menangin. Udah menangin. Ya. Menangan hati ya. Iya, elah saya nih bocah. Tapi itu aku sempat yang kaget gitu karena aku ya nggak menyangka ya. Nggak nyangka ini di situ. Hah? Ternyata orang-orang suka loh, dan kebetulan memang kan lagunya kan gampang nyantol gitu kan, yang nelongso tadi. Oh ternyata masyarakat orang-orang bisa suka gitu. Itu aku senang banget gitu. Apalagi termasuk bahwa dibilang Lia baru banget menjajal single perdana solo. Terus langsung diterima sama masyarakat dengan adanya bukti-bukti otentik seperti itu. Iya. Gimana rasanya, Lia? Seneng banget, di Joox aja kemarin jadi top track. Wow. Gila itu dia, makanya wah ya mudah-mudahan Goks ya. Tapi sebenarnya Lia sendiri punya target nggak sih di single ini? Wah gue harus kayak gini. Wah gue harus kayak gini. Gue harus lebih baik dari 2 teman gue yang itu, atau gimana? Atau ya udah jalan aja gitu. Kalau target pasti ada, karena kalau kita hidup tanpa target tuh yang ada hidup itu gak berguna sama sekali. Target ada, paling cuman lebih ke gini. Aku harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Tuh, apalagi sekarang aku udah memikul tanggung jawab besar, mau nggak mau, gimana caranya ini orang bisa nerima aku, bisa lebih sayang sama aku gitu. Dan single aku yang sekarang sampai nantinya tuh bisa diterima, ini gimana caranya? Gitu sih. Tapi kalau untuk iri sama teman-teman aku yang lain enggak lah, karena aku nganggapnya mereka bukan sayangan aku gitu loh. Setuju. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Semua yang penting kita jalannya positif, tulus, dan ya
yang gini, yang penting tuh kita udah bekerja keras, berdoa. Nggak mungkin hasil itu akan mengkhianati kita. Betul banget. Yang penting itu udah berdoa, kerja keras, hasilnya biar tangan Tuhan Tuhan yang menentukan, iya, ya kan? menentukan. Iya, kita nggak Wus. bisa. Cakep. Iya. Pop lovers, kalau misalnya lu belum kenal secara deket dengan Lia, ini mungkin lu yang ada di kepala lu, alah Lia paling bisa goyang-goyang doang di Iya, panggung, bisa nyanyi HY gitu doang. Tapi kalau misalnya lu lebih ngomong lebih intens, lebih dekat, kita akan mengetahui karakter seseorang. Iya, Ya betul. kan? Lia kalau menurut aku nih, kalau menurut aku dia tipe orang yang survivor banget. Iya. Tegar, terus lu tipe orang yang gini gak sih? Walaupun lagi sakit banget, terus Senyum-senyum. lu ketemu orang lu akan memperlihatkan sakit itu. Kan Iya, ada orang yang ada. ih gue sedih banget tahu ini, iya kan? Tapi lu nggak kan? Ya tipe lu ya gitu. Nih ya, di trio zaman aku masih di grup gitu. Aku sesedih apapun, aku nggak akan cerita. Karena aku mikirnya gini, kalau kita menceritakan kesedihan itu akan tertular pada lingkungan kita. Ya, Jadi aku tuh setuju. selalu kalau bercerita sama teman-teman aku selalu yang senang. Karena aku nggak mau gini, ketika aku Menularkan aura. aku akan nularin kalau aku bahagia aja. Kalau Ya. aku sendiri mending aku aja. Kalian jangan ikut. Ya, Aku ih. gitu. Salut gue, salut. Oke. Wow, Lia, ini kalau misalnya mau ngobrol panjang lebar kayaknya sampai ntar kapan hari deh Iya. kita bakal kelar ya. Tapi ini aku kejadian beneran baru kemarin. Aku kan rilis single tanggal 30. Tanggal 30 kemarin. Aku kemarin tuh ya tanggal 30 aku ketahuan selingkuh ceritanya. Iya. Ntar, ini beneran nih. Ada ya orang gila ya, ketahuan selingkuh kayak gini, seneng banget. Enggak, ini seriusan nggak apa-apa. Ini pertama kali aku buka loh ini. Nah, tuh, Tuh kan? eksklusif. Eksklusif tuh. Jadi pas lagu ini tuh aku ketahuan selingkuh ceritanya. Oke. Ya sebenarnya ya bukan selingkuh sih. TTM. gitu lah, tapi ketahuan ceritanya. Aduh. Pas waktu besoknya kan aku harus rilis dan aku harus ada beberapa live dengan media-media gitu kan. Mataku tuh bengkak. Mata lu bengkak. Gara-gara ketahuan Nangis selingkuh terus semalam. nangis. Nangis Oh, semalam aku. Audi. Iya, malu ya. Itu pertama kalinya aku kelihatan yang namanya Jendol gitu. Jendol, ditanyain sama orang manajemen gitu. Lu kenapa gitu kan? Kenapa lu, Li? Sakit mata lu. Enggak, aku bilangnya gini. Aku bilangnya gini, ngeles kan. Halo, Mas. Ini aku jujur ya. Aku bilangnya gini. Iya, Mas. Aku kan ini kan single perdana aku, Mas. Tapi senyum. Jadi aku mau nggak mau aku harus berdoa terus, Mas, tiap malam. Aku sholat, Mas. Dan padahal sedih. Tapi ngomongnya sambil tertawa. Oh, ini sisi dramanya dia keluar di sini ya, guys. Jadi ketahuan Iya, kan. iya, Ya benar-benar. iya, Tapi iya. kalau hidup nggak kayak gini nggak seru, coy. Nggak seru, Iya nggak kan? seru banget, nggak Oke, seru. ketahuan ya abis ini. Ketahuan gitu. Ya Oke. kan karena ya namanya manusia pasti ada khilafnya lah. Setuju. Tapi ya Yang penting gini, kita tahu masih dalam batas normal dan kita belum yang namanya ada jalur kuning melengkung. Kan selagi Betul. kalau masih pacaran mah bebas aja, yeah, bro. masa siapa aja ya, Iya coy. nggak sih? Ya kan? Aduh, lu jangan gitu dong, gue habis diputusin juga nih, coy. Ya kan, coy. Cuman bedanya lu bendul, gue gak bendul. Bendul, ya. Ininya aku yang bendul nih. Bendul, ya, iya. Oke, Pop Lovers, sekarang kita masuk segmen berikutnya. Artinya tahu nggak? Enggak tahu. Oh, aku tahu. Apa? Kamu suka sama aku. Iya, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Segmen berikutnya adalah Centang Biru, cerita tentang bintang tamu. Nah, jadi tim kreatif kita sudah mengumpulkan beberapa artikel tentang Lia di portal berita manapun itu. Ya. Nah, Lia harus menjawab judulnya ini. Kenapa dikasih judul seperti itu? Apakah memang benar-benar kenyataannya seperti itu apa enggak? Oke. Judul artikelnya. Jadi misalnya Lia ketahuan selingkuh gara-gara matanya bendul. Nah, lu ceritain. Ya, oke. Nah, Lia ganti nama panggung Trio Macan yang makin mempesona. Emang lu ganti nama panggung ya? Enggak. Masa sih? Enggak ganti. Kan Lia doang, cuman penulisannya iya. Kadang-kadang media kayak gini ya. Iya. Gue media juga, coy. Iya, media juga. Iya. Kayak sama kayak lu drama juga ya kan? Drama. Hanya gara-gara Trio Macan diganti TM. TM itu. Terlalu manis kali. Iya, terlalu manis. Iya. Seail loh. Kalau ganti nama enggak loh. Justru sebenarnya kalau aku pas kemarin di Trio Macan itu nama aku kan Lia Amelia. Karena kan sebelum memang ada namanya Lia kan. Ya. Sama itu. Makanya aku kan sering menekankan bahwa aku Lia Amelia. Cuman ketika aku bersolo karir, Lia Amelia itu namanya banyak banget. Ya. Gitu kan. Jadi sempat
kayaknya nggak mungkin deh Li kita pakai nama Lia Amelia. Oh ya sudah Mas, gimana? Tapi aku nggak mau juga ya kalau pakai nama baru. Karena kalau nama baru ya orang dikiranya aku orang baru. Ya. Gitu. Akhirnya ya udahlah Mas pakai nama Lia aja gimana? Ya udah mungkin ditulisan aja gitu. LYIA. 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 Oke, jadi cuman ya elah satu huruf doang Satu yang huruf berbeda. doang, iya. Diberitain. Satu kata, lu berarti terkenal banget Jali. Amin, Lah ya Allah. gue, apa kabar? Nama gue ganti, gak ada yang peduli coy. Oke, artikel yang kedua. Kedua. Lia X Trio Macan lebih suka tampil tanpa make up. Iya. Kenapa kan? Sebentar nih, kita lurusin dulu ya. Aha. Trio Macan dari gue kecil, gue kecil. Ya Allah tua banget kayak Biar- belakangnya ya kan. Biar kelihatannya gue muda coy, Oh, ya iya, kan. iya, iya. Dari zaman gue mengenal Trio Macan Tahun berapa itu? SMP Jujur kayaknya aja. gue. SMP gue. Oh, Lau. berarti kalau Masih senior Senior lu dulu. Iya, iya, Mm. iya. SMP apa SMA gitu. Itu kan bener-bener yang rambutnya Rambutnya kuning, warna-warni. Aku dulu juga warna-warni, terus make upnya tebel Tebel banget. banget. Nah, kenapa? Lia yang satu ini lebih suka tampil tanpa make up, natural. Iya. Kenapa tuh ya? Dari aku pas masuk di Trio Macan juga aku juga jarang make up. Kecuali kalau Kecuali manggung lagi doang. perform manggung. Oke. Karena aku tuh orangnya gitu nggak tahanan sama make up. Kadang kan ada orang yang udah jadi artis harus kayak mindsetnya mereka ya, harus memperhatikan penampilan. Kalau cewek kan dandan biar ketemu fans kelihatan Iya, cantik terus gitu. itu kan. Iya, iya. Nah, lu nggak ada kepikiran kayak gitu? Apa emang lu sok cantik? Gue udah cantik kali nggak usah Kayaknya deh, dandan kayak ya aku kan? kayak sok cantik Wih. ya. Tapi dia kali ini nggak dandan loh, lu nggak pakai make up kan ini kan? Nggak kan? Iya nih. Iya nggak pakai bibir doang. Iya kan? Iya. Kinclong banget loh. Iya, soalnya aku Cuma dengan kekuatan air wudhu kayaknya. asik. Karena kalau aku pribadi mikirnya gini, cantik itu relatif. Ya, Yang bisa mencerminkan bahwa lu cantik dari hati lu. setuju. Jadi aku tuh mikirnya gitu. Kalau gini, percuma lu cantik artinya jelek, tetap aja kelihatan jelek. Secantik-cantiknya lu kalau misalnya attitude lu nggak Enggak cantik juga. cantik juga jelek. Ya. Itu. Oke, wah itu jadi terjawab sudah Pop Lovers. Artikel-artikel yang mungkin Pop Lovers pernah baca, ya kan? Sekarang Iya. kita masuk ke segmen berikutnya. Oke. Masih ada segmen Li, jangan Cuman sedih. dua doang pertanyaannya. Artikelnya nemunya dua kebetulan. Oh, kebetulan Tim dua. kreatif Iya, gimana iya, sih iya. ini lagi nonton nih Oh, kayaknya ya tim udah, kreatif iya, hari iya. ini ya. Sekarang kita masuk ke kuis. Oke. Oke. Dapat hadiah berapa nih kalau cuman sedikit mah aku nggak mau pulang Babak aja. jackpot harus jujur ini tapi Oh, kuisnya jujur. jujur-jujuran. Oke. Oke. Lia, Yap. ini masalah percintaan karena kan lu juga yang tadi bendul-bendulan masalah cinta juga kan, ketahuan Iya. selingkuh kan. Iya, ketahuan selingkuh. Pas banget ini. Sebenarnya ada 20 pertanyaan. Oh. Cuman karena durasinya terbatas Batas, ya kan. ya. Ini karena bukan Lia show ya. Iya. Sekarang Aduh, kayaknya gue- aku sering-sering kesini deh. Iyalah, single Iya baru kan? kapan? Single baru nanti ya, kedua Iya. nanti. Nanti kesini lagi ya. kesini lagi, Oke, bener. jangan bosan ya. Iya, Oke, siap. sip. Dari 1 sampai 20 kita kasih kesempatan lu memilih acak 3 nomor. Oke. Yang pertama, 7? kenapa pilih nomor 7? Nggak tahu, pilih aja langsung 7. Weh, elah, nomor 7. Panggilan sayang dari pacar yang paling kamu ingat. Kalau bisa sebutin dari pacar pertama sampai terakhir. Mampus nggak tuh? Ingat nggak lo? Aku tuh nggak banyak pacaran loh, percaya nggak? Serius? Serius. Aku kalau udah pacaran sama orang ya itu aja. Iya. Oh gila sih, gokil. Iya, aku masuk grup, aku ke Jakarta itu aku belum pacaran dari aku sekolah. Iya. Iya, sekolah. Memang ada yang deketin, iya, cuman aku nggak Males mau yang untuk males pacaran. pacaran. Karena dari orang tuaku sendiri tuh nggak yang ngebolehin, karena memang orang tuaku kan keras gitu kan. Jadi kalau mau karir gitu, pacaran, sekolah, pilih Oke. gitu. Kalau memang Harus mau fokus. pacaran, ayo aku nikahin gitu. Mampus. Iya, makanya aku tuh nggak pernah, aku sekolah itu aku nggak pernah pacaran. Oke. Banyak yang suka gitu, tapi aku manfaatin. Sombong banget, banyak yang suka. Hei, teman-teman sekolahnya Lia. Iya. Dengarkan lah. Iya, terus habis itu aku pacaran sama ada gitu, udah putus kan, karena 2 kali. Ini. Panggilannya apa, Ibu? Mohon maaf. Iya, sebentar aku lagi ngomong ini. Iya. Panggilan sayang apa ya? Bebek, Umi, Ibu, Bunda, Sayang, sayang, cinta. cinta, Hani. Lu bilang aja kalau alay, bilang aja, nggak usah malu-malu di sini. Enggak, beneran Sayang enggak ada doang. yang ala sayang. Oh jadi standar lah ya. Standar aja. Karena kan ada yang Umi, Abi gitu kan. Karena aku orang Nih depan gue panggilnya Umi sama Ibu. aku orang Bekasannya. tipikal suka pacaran sama orang yang humoris. Oh gitu. Jadi aku tuh nggak mau orang yang serius. Jadi 2 orang ini tuh sama-sama humoris. Maksudnya memang bukan pelawak, cuman berusaha Suka ngebanyol. ngebanyol gitu.
Oke. Jadi udah ketahuan ya panggilnya sayang. Sayang. Pagi nih. Aku Pagi. pikir ada Pagi yang sayangku. Gitu. Iyalah. Yang jomblo sabar ya. Oke, berikutnya Iya. nama berikutnya. Iya. Nama berikutnya 1 sampai 27 udah tadi. nomor 9. Ganjil mulu kayaknya deh. Apa karena Jakarta sekarang ganjil genap Ganjil ya? genap, Jadi iya. syuting di hari Artiku ganjil. sekarang ya? juga ganjil Iya kan? genap kan. Nomor 9. Pacaran paling ini gue gak bohong ya nih. Iya. Baca sendiri nih. Pacaran paling terdrama Kemarin. yang ketahuan bendul. Heeh. Kenapa? Dramanya di mana? Coba ceritain. Aku pacaran sama dia lama banget. Berapa tahun ya? Hampir 7 tahun apa? Wow. 7 tahun 6 tahun gitu lah. Pokoknya lama banget. Jangan sebut 6 tahun ya, karena ada orang yang pacaran 6 tahun tiba-tiba diputusin. Kayaknya curhat ya. Iya. Oke, gitu. terus akhirnya tapi sama dia masih menyatu kan? Nggak tahu lah. Aku kadang gini mikirnya. Siapa nanti jodohku di antara dua ini? Karena Di antara dua? iya, di antara dua. Oh, lu lagi deket sama 2 orang? Ya Tuh, gimana ketahuan ya? kan? Di sini ketahuan guys. Lihat Trio Macan sedang dekat sama 2 pria. Gimana ya? Dua-duanya sayang. Mm-mm. Apa ya? Aku bingung aku mau ngomong halo. Mampus. Tapi gini aja deh. Ini mungkin pertanyaan Tapi terakhir. sama-sama tahu. Iya. Mau diduain? Eh, Iya dong. Gimana ya? Ya karena dia mengenal aku sudah ada pasangan gitu loh. Oke. Gila nggak Su? Wow. Aku udah bilang Aku jujur. tercengang. Tercengang nggak? Gitu sampai aku tuh udah bilang aku gini. Dia cuman gini doang. Sekarang balik lagi sama kamunya maunya gimana? Aku siap kok nunggu. Oh. Sekian lama. Coba sampai Aduh. segitunya. Jadi akhirnya nih nanti someday ini nggak usah ada pertanyaan ketiga deh, pilih nomor ketiga. Ini pertanyaan terakhir buat lo nih. Seorang Lia mewakili seorang perasaan perempuan apabila ada di posisi dilematis seperti ini. Dari sisi cewek ya. Jadi lu bakal memilih orang nanti lu bakal memilih salah satu, lu bakal memilih orang yang kayak gimana? Oke, semuanya baik. Oke, semuanya mengerti. Tapi pasti harus ada salah satu dong di antara mereka yang harus lu pilih. Lu bakal milih yang kayak gimana? Nggak usah mention namanya, nggak usah mention ciri-cirinya, tapi seenggaknya lu mention gue bakal milih orang yang seperti ini. Seenggaknya lu di sini mention, siapa tahu yang lagi dengerin kan, oh dia sukanya gini, wah baiklah. Sepertiga malam gitu. Aduh. Yang kayak gimana Li? Ini pertanyaan terakhir nih. Emang kan kalau sekolah semakin kesini semakin susah kan pertanyaannya kan? Iya, benar. Kan? Jadi ini tantangan nih buat lo. Apa ya? Karena dua orang itu hampir sama loh. Lu pacaran sama Rizky Ridho? Bukan Atau sifatnya. gimana? Oh sifatnya. Sifatnya sampai Oke. jatuh kacamataku hampir sama. Ah ngeles aja lu, bilang aja lu lagi mikir apa. Enggak, tapi memang benar sama-sama sayang sama Ya. aku yang benar-benar tulus gitu. Jadi aku tuh bingung gitu. Kadang ketika aku harus memilih salah satu, sampai kadang tuh kalau aku berdoa tuh gini. Ya Allah udahlah, mana yang jalan terbaik, karena aku nggak ngerti aku harus pilih siapa. Karena disuruh pilih berat. Karena satu sama lain tuh saling mengisi. Yang nggak ada di sini ada di sini, yang ada di sini ada di sini. Mungkinkah kalian akan nikah bareng-bareng bertiga? Ya nggak mungkin. Nggak Poliandri mungkin. kan bisa. Ya jangan kan? amit-amit jangan. Iya kan, dong, siapa jangan. tahu. Iya, tapi aku juga nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu ini jodohku apa bukan, mungkin ada orang lain lagi gitu karena. Tapi di luar itu deh, di luar mereka berdua, sebenarnya nanti siapa orang yang akhirnya bakal lu pilih menjadi pendamping lu untuk masa depan lu? Yang kayak gimana kriterianya? Harus. Yang jelas harus sayang sama aku, tanggung jawab, terus mau menerima aku di sisi lain selain sebagai Lia di panggung ya, sebagai Amelia Gusnia, nama aku kan Amelia Gusnia, jadi bisa menerima aku apa adanya, bukan ada apanya gitu. Emang kan. ada apanya? Nggak ada apa-apanya. Kaget ya? Jujur, lebih ke jujur sih, karena kayaknya aku tuh berapa kali kayak disakitin, dibohongin gitu. Aduh. Gitu, jadi lebih ke jujur, aku tuh orangnya lebih suka yang ibarat aku mau ke kamar mandi, ibaratnya gitu loh, lu bilang gitu, daripada aku harus tahu dari orang lain dan aku harus tahu tiba-tiba ada foto atau apa. Lu nyindir gue apa gimana sih Li? Nyindir gue apa gimana sih? Sama lah.
Enggak, dari tadi kayak nyindir gue banget. Kayaknya balas dendam apa gimana ya? Padahal gue nyindir nih hostnya nih gitu kan. Enggak, ini beneran. Tapi beneran ya itu ya, aku kayak bener. Jadi aku lebih lo yang jelas ya, kita kalau memang mau hidup bersama gitu nantinya, setidaknya kita saling terbuka. Ya. Meskipun kita menjaga privasi masing-masing, tidaknya alangkah memang yang harus bisa katakan aja gitu, bilang aja gitu aja. Mau sesakit apapun itu, mending sampein aja daripada aku nanti sakit denger dari orang lain. Oke, karena kalau udah sakit laka tambane apa? Tambane raono. Ya Dan kan? satu lagi harus mapan. Karena perempuan ya kita nggak munafik, nanti kita punya anak, punya apa, masa depan gimana? Betul, sekolah semakin sana semakin mahal coy. Iya, kan gini, orang tua kita membesarkan kita dengan sekuat tenaga dengan biaya yang mahal, ya masa kita diajakin susah. Bener. Oke. Nggak kerasa kita udah 4 jam loh. Kita rekaman hari ini loh. Allah. Siaran hari ini 4 jam guys. 4 Gila, jam, baru sama Lia nih 4 jam nih. Wah gila. Memori masih penuh kan? Luar biasa. Oke, lihat terakhir apa yang pengen disampaikan sama Pop Lovers yang lagi join atau lihat Lihat podcast ini. ya, pokoknya buat kalian semuanya jangan lupa untuk dengerin single terbaru aku, Tambane Raono, dan kalian juga bisa lihat video klipnya di channel YouTube Suara Bintang. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe dan di share kemana-mana. Kasih tahu ke temen, pacar, sahabat, selingkuhan, kemanapun lah ya. Pokoknya jangan sampai nggak di share. Oke, dan jangan sampai lupa juga request lagunya di Pop FM Jakarta. Betul. Sukses juga pokoknya buat Pop FM. Mantap jiwa. Thank you sekali lagi buat Terima Lia. kasih Mas Semi. Next single harus kesini lagi Sini janji ya. Siap, janji. Siap. Nanti kita podcast lagi ya. Ya, Seru duet banget dong. sumpah. Seru Duet banget dong. sumpah. Duet ya. Iya, Nanti duet ya. Nanti duet. beratnya di Berta deh. Oh, bener. Oke deh, Pop Lovers, seru banget ngomong sama orang-orang yang punya aura positif, orang-orang yang mau berbagi, orang-orang yang mau berusaha keras. Iya. Jadi poin yang dapat gue sampein untuk Pop Lovers dari ngobrol-ngobrol sama Lia adalah di saat lu berada di titik terendah, jangan pernah putus asa. Selagi lu punya pikiran positif, selagi lu ngerasa lu masih mampu, berusahalah karena kita masih punya Tuhan, betul? Berdoa, berikhtiar, berusaha, dan hasilnya serahkan kepada tangan Tuhan yang bekerja. Baik, Mama Dedeh pamit. Mama Dedeh. Ya. Kalau begitu, kita berdua pamit dari podcastnya Pop FM Jakarta. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.